Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sudah didengungkan sejak tahun 1974 pada masa era Orde Baru atau pada masa zaman kepemimpinan Bapak Soeharto. Tetapi otonomi daerah pernah dilaksanakan pada tahun 1995, tapi masih dalam taraf uji coba. Kalau di Jawa Tengah itu Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purwokerto. Itu pada masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Tetapi pada masa setelah Orde Baru selesai digantikan dengan Orde Reformasi, maka otonomi daerah sudah didengungkan secara undang-undang. Jadi otonomi daerah adalah sebuah jawaban bagi sebuah negara dalam rangka untuk mengatur daerahnya. Jadi sebelum kita berbicara jauh tentang pelaksanaan otonomi daerah, Bapak akan menyampaikan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah memberi kekuasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu diberikan ke daerah masing-masing untuk mengatur kewenangan. Mengapa daerah diberikan kewenangan? Karena setiap daerah itu memiliki karakteristik masyarakat, kemudian geografis, serta faktor-faktor lain yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Sehingga kalau pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan, ini akan lebih cepat dalam rangka peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaan otonomi daerah, walaupun masyarakat diberi kebebasan, tetap masyarakat masih dalam satu bingkai, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah itu tidak sama dengan federal atau federasi atau sebuah serikat, itu tidak. Tetapi lebih kecenderungan kepada bagaimana agar daerah itu diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sehingga dalam sebuah otonomi daerah ada beberapa daerah yang tidak boleh melaksanakan kewenangan. Satu adalah tentang militer, dua tentang masalah kejaksaan, ketiga masalah hubungan luar negeri, masalah moneter dan fiskal, dan masalah agama. Untuk hal-hal yang lain itu daerah itu diberi kewenangan. Sehingga ketika pemerintah pusat pentingnya artinya pelaksanaan otonomi daerah, maka pemerintah dalam hal ini adalah Presiden dengan DPR itu mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperkuat pelaksanaan daripada otonomi daerah, agar otonomi daerah itu bisa berjalan sesuai kewenangan tetapi ada dasar hukumnya, sehingga pelaksanaan daerah itu bisa terpantau, terkontrol, terkendali, bahkan bisa
evaluasi. Untuk mendukung kelancaran daripada otonomi daerah, maka pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya apa? Supaya bersinergi, karena pelaksanaan otonomi daerah itu secara otomatis membutuhkan banyak biaya yang dikeluarkan untuk mendukung semua program-program pusat dan program-program daerah. Nah, sehingga perlu adanya keseimbangan. Nah, keseimbangan keuangan ini harus terjadi supaya tidak terjadi yang namanya sebuah kemiringan anggaran atau mengalami defisit, sehingga segala pembiayaan di dalam pelaksanaan otonomi daerah serta program-programnya bisa terlaksana dengan baik. Nah, di dalam undang-undang tersebut itu ada beberapa pengertian atau definisi, yaitu tentang pemerintah. Apa arti pemerintah? Pemerintah adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Nah, inilah yang disebut dengan pemerintah. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Berarti isinya adalah pemerintah adalah tentang yang memberikan kewenangan di sini adalah presiden beserta para menteri. Nah, kemudian kalau pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Dan DPRD adalah badan legislatif daerah. Nah, pemerintah daerah ini apakah pemerintah daerah untuk tingkat provinsi atau untuk tingkat kabupaten ataupun untuk tingkat pemerintah kota. Inilah yang dimaksud dengan pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan masalah tentang pelaksanaan otonomi daerah, ya. Sehingga kita menjadi tahu apa itu otonomi daerah. Di itu sudah dituliskan bahwa otonomi daerah pengertiannya adalah memberi kekuasaan kepada daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis dan bertanggung jawab dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa otonomi daerah harus ada? Karena kondisi geografis Indonesia yang meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke itu karakteristik masyarakatnya berbeda-beda, sehingga kalau negara kita sifatnya sentral itu tidak akan mungkin memikirkan negara secara satu aturan, artinya satu aturan yang terpusat dalam hal kewenangan di dalam mengurus rumah tangganya. Maka perlu adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah di sini adalah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan kewenangannya. Akan tetapi kewenangan daerah ini tetap memiliki aturan-aturan main, ya, yang tidak seenaknya diberi kewenangan begitu saja, sehingga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh otonomi daerah. Yang pertama adalah urusan luar negeri, masalah moneter dan fiskal, masalah kemiliteran, masalah agama, dan aturan-aturan yang lain yang diatur dengan undang-undang. Untuk mendukung adanya otonomi daerah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini adalah bermaksud untuk memberikan ketegasan, kewenangan, dan kejelasan bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu
berlangsung dengan adanya undang-undang tersebut, sehingga pelaksanaannya itu diatur sedemikian rupa berdasarkan undang-undang. Untuk melakukan kegiatan otonomi daerah tentu perlu adanya keuangan, sebab dengan adanya keuangan maka pelaksanaan pemerintah daerah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Inilah maka keuangan tersebut juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Ini menyangkut kewenangan, keseimbangan antara pemerintah dan pemerintah pusat agar tidak terjadi sebuah kolab itu seperti itu. Nah, sehingga pembiayaan pemerintah daerah bisa berjalan dengan lancar. Perlu diketahui di sini bahwa pemerintah pusat yang dimaksud secara pengertian adalah perangkat negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden beserta para menteri. Jadi presiden sebagai kepala negara ataupun sebagai kepala pemerintahan memiliki menteri. Menteri-menteri inilah sebagai lembaga eksekutif yang memiliki tugas dan kewenangan yang diberikan oleh seorang presiden. Nah, seperti Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan, Menteri Hukum dan Undang-Undang, Menteri Agraria, Menteri Kemaritiman, dan masih banyak menteri-menteri yang lain. Berikutnya adalah tentang pemerintah daerah. Nah, dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu tidak lepas daripada peran serta pemerintah daerah. Sehingga yang dimaksud dengan pemerintah daerah di sini adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, dan DPRD adalah badan legislatif daerah. Sehingga dalam hal ini kepala daerah sebagai eksekutif, DPRD sebagai legislatif. Nah, sehingga mereka bekerja sama. Pemerintah daerah di sini adalah meliputi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, serta ada pemerintah daerah pemerintahan kota itu seperti itu.